Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, menikmati kuasa-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui setiap firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Mari penuhi kami Tuhan dengan kuasa, penuhi kami dengan lawatan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati, dalam hati-Mu, ku rindu mendengar
kudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Pokoknya saya melakukan diri bersama. Katakan di hatiku, dengan hadirmu, dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu, kekudusanmu. Bawaku dekat dalam hatimu, dalam hatimu, ku rindu mendengar suaramu Tuhan, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami sembah Tuhan, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu,
memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Oh indahnya, oh indahnya hadiratmu Tuhan.
kemenangan, kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi, kami boleh kembali dengan jawaban-jawaban yang pasti dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri di hari-hari ini, di hari-hari yang sukar dan yang sulit ini. Tapi kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari lawat kami semua, Tuhan. Ambil alih kami semua dan pimpin kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, Tuhan, yang mengikutinya secara online. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Dan jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami ada di tempat ini, Tuhan. Engkau Allah berbicara bagi kami semua. Engkau yang menyatakan isi hati, karena Engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu akan setiap kebutuhan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sembunyikan apa di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Haleluya. Saya akan bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Saya ulangi sekali lagi. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Apa kabar semua? Sehat? Haleluya. Oke, coba kita perhatikan baik-baik di situ. Dikatakan apa? Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Sudah merdeka belum kita? Halo, kita sudah merdeka semua? Sudah. Kalau kita sudah merdeka, berarti Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kemerdekaan. Bukan kita hidup dalam tekanan, bukan kita hidup dalam persoalan, bukan kita hidup dalam masalah. Karena apa? Tuhan sendiri sudah memulihkan kita. Tuhan sendiri sudah memerdekakan kita. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, berarti apa? Kita nggak pernah takut dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini. Amin. Kita nggak pernah ragu. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang menjaga kita. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah memerdekakan kita. Amin. Itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, kenapa?
Kalau tidak, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, orang-orang yang harus ada bersama-sama dengan setan. Tapi kita semua sudah dipulihkan ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu pun Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan memberikan kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Di sini dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita bukan orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, tetapi kita hidup sebagai orang yang bebas dan benar-benar merdeka. Nah, coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 8 mulai ayat yang 32, mulai ayat yang 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang yang merdeka berarti orang yang menaati firman Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kita tinggal dalam firman Tuhan, kita ada dalam firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kamu benar-benar adalah apa? Murid-Ku. Nah, Tuhan menjadikan kita anak, Tuhan menjadikan kita murid. Nah, supaya apa? Kita mau belajar. Setiap hari kita belajar. Sepanjang hidup kita terus belajar dan kita terus belajar. Supaya apa? Kita kuat dalam menghadapi segala situasi, segala tekanan-tekanan hidup yang semakin hari kita merasakan semakin berat. Hari-hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, dolar sudah menembus berapa? 15 lebih, bahkan hampir 15.600. Kemarin naik di atas 15.600, dan itu punya pengaruh yang besar, pengaruh buat perekonomian bangsa ini. Nah, bayangkan harga barang di luar sana, harga sayur, harga cabai, semua pada melambung tinggi. Jangan kita berpikir bahwa aman. Memang kita merasa aman kalau kita punya duit, ya. Tapi kalau kita nggak punya duit, rasanya kayak apa? Luar biasa. Tetapi Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Firman Allah berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tapi akan ditegakkan kembali. Nah, itu yang terjadi. Apa itu bulu? Rumput. Kalau kita lihat ada rumput yang tinggi-tinggi itu, nah ada bunga rumput. Nah, itu kalau kita lewat, biasanya kalau diinjak atau itu dia pasti patah. Tapi begitu dia udah patah begitu, untuk beberapa hari kemudian dia akan tegak lagi. Nah, itu yang terjadi. Tuhan bilang tidak akan diputuskan, tetapi akan kembali tegak. Nah, Tuhan berarti apa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita berjalan dalam kemerdekaan itu. Jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu. Nah, di sini dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, kebenaran yang mana? Adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu firman Tuhan itu membuat hati kita bersukacita, membuat iman kita semakin kuat, membuat iman kita semakin kokoh, sehingga kita boleh melangkah di hari-hari ini. Ya, kita boleh berjalan di hari-hari ini. Maupun kita memang menghadapi setiap hari, bukan tidak ada masalah. Pasti setiap orang punya masalah, setiap kita punya masalah. Tetapi ketika ada firman Tuhan dalam hati kita, membuat kita menjadi kuat. Ya, kita mulai ingat firman Tuhan. Roh Kudus mulai ingatkan kembali kita akan firman Tuhan.
Sehingga apa? Kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita benar-benar merdeka, tahu firman, tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan. Coba perhatikan ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Perhatikan di sini. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, coba perhatikan, hamba, pembantu. Nah, dia memiliki seluruh hak atas rumah? Tidak. Ya, kita ini anak yang merupakan ahli waris kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, kita punya hak karena kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Berarti apa? Kita punya hak penuh kerajaan surga. Ya, hamba tidak punya hak. Dia tidak punya hak. Dulu kita seperti itu. Ya, tetapi ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita Dia pindahkan. Status kita dari hamba dipindahkan menjadi anak. Ya, karena apa? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita memberi diri kita dibaptis, keluar dari air baptisan, ada satu pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti apa? Kita diakui di surga. Bukan hanya di bumi tapi di surga. Ya, berarti apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Tuhan memberikan segala yang terbaik buat kita. Ya, di bumi ini maupun di kehidupan yang akan datang. Amin. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita tahu kebenaran, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam kekuatan Tuhan. Sehingga kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang mendukung kita supaya kita tetap berdiri. Kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kita tidak akan goyah dalam menghadapi segala situasi. Amin. Ada yang merasakan hari-hari ini begitu sulit, begitu berat. Tetap datang sama Tuhan. Ingat akan kebenaran firman Tuhan. Dilihat kembali akan kebenaran firman Tuhan. Pelajari dan taruh firman itu di hati kita, dan itu akan menjadi rema, dan rema menjadi firman yang hidup dan berkuasa di dalam kita, yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Nah, ini yang terjadi di sini. Jadi kita bukan hamba, tetapi kita menjadi anak. Jadi kalau kita menjadi anak, berarti kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, ahli waris kerajaan surga. Nah, di situ kita tetap tinggal dalam rumah, kita bukan hamba lagi. Nah, ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Merdeka. Nah, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Ya, kita sudah benar-benar merdeka. Mari kita pakai kemerdekaan kita ini untuk hal-hal yang luar biasa, untuk memuliakan Tuhan, melangkah hari demi hari, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam kekuatan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa.
Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita tahu akan kebenaran dan kita lakukan kebenaran itu hari demi hari. Nah, coba kita lihat dalam Galatia 5 ayat 13. Di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kita tidak hidup di sini, kita tidak pakai kesempatan kemerdekaan kita ini untuk hidup dalam dosa. Ya, Tuhan mau, Tuhan ingatkan kita sudah orang-orang yang sudah merdeka. Berarti apa? Setiap apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kita perhitungkan baik-baik. Ya, kita pikirkan matang-matang. Saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Saya lakukan ini, saya melakukan ini, mengerjakan ini. Kalau ada sukacita, kerjakan itu, ya. Kalau ada sukacita, kalau tidak ada sukacita, tinggalkan itu. Karena apa? Iblis mau menjerat kita. Supaya apa? Kita tidak terjebak. Nah, mari. Bapak Gembala sering ajarkan kita, segala sesuatu ukurannya apa? Damai sejahtera. Kita melakukan apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau ada damai sejahtera, kerjakan, lanjutkan. Tetapi kalau tidak ada damai sejahtera, kita tinggalkan. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam usaha kita, apa saja yang kita lakukan. Karena apa? Banyak sekali jebakan-jebakan iblis. Untuk apa? Menghancurkan kita, anak-anak Tuhan. Yang dikejar siapa? Bukan orang di luar sana. Yang dikejar adalah anak-anak Tuhan. Itu yang jadi persoalan. Mereka kejar supaya kita ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini yang harus kita tahu. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Haleluya. Ya, kita lihat lagi. Di dalam Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perhatikan di situ. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Berarti apa? Tuhan mau bukan sekedar kita mendengar, bukan sekedar kita membaca lalu ini, tetapi kita merenungkan firman itu setiap hari, merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kita bertindak hati-hati, ya, bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur 119 dikatakan begini, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan apa? Firman Tuhan, ya, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Berarti apa? Firman Tuhan ini menjadi pedoman buat kita, ya, menjadi, kalau orang bilang apa tuh, ada satu istilah manual book, ya. Kalau kita beli alat elektronik, beli handphone, pasti ada manual book. Tetapi kadang kita tidak pernah baca manual booknya.
ya, mengoperasikan TV atau apa alat-alat elektronik, gak pernah kita bacakan. Tetapi yang kita langsung beli handphone, kita langsung gak pernah baca manual buku. Padahal ada peringatan-peringatan, ada cara penggunaannya yang baik. Nah, Tuhan mau seperti itu juga kita memperlakukan firman-Nya. Kita pelajari manual buku, kita pelajari. Ketika kita mempelajari, ketika kita mempelajarinya, apa yang terjadi? Lihat, ada di laci kedua. Nah, itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikannya. Ya, di sini dikatakan apa? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan ini sebagai suatu manual buku yang Tuhan berikan buat kita, kita memperhatikannya, kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan kita melakukannya, menjalankan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kita menjadi apa? Orang-orang yang berbahagia. Ya, orang-orang yang bahagia. Orang yang berbahagia itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan, sukacita Tuhan itu tidak bisa kita beli. Apa ada yang pernah beli bahagia? Pergi ke mall, pergi ke toko, pergi ke kios. Saya mau beli bahagia 1 kuintal, 1 kilo, atau sesuai dengan uang saya. Gak bisa, gak ada jual di sana. Ya, gak ada jual di sana. Tuhan mau ketika kita bertekun di dalam, ketika kita mempelajari, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, sukacita Tuhan. Ya, begitu juga dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ketika kita bawa ke dalam tangan Tuhan, kita serahkan masalah kita dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan apa? Kelegaan. Tuhan sendiri yang akan memberikan apa? Damai sejahtera, sukacita Tuhan yang mengalir dan melimpah-limpah dalam. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi hari-hari ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, tapi kita percaya sama Tuhan. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Amin. Nah, itu yang terjadi. Jadi kembali kita lihat kembali firman Tuhan sehingga kita boleh melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau, tidak perlu kita takut. Ya, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang, tapi kita percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Coba kita lihat lagi dalam Yakobus 2 ayat 12. Ini peringatan Tuhan buat kita semua. Di situ dikatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ya, perhatikan baik-baik. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Berarti apa? Kita taruh pisau di leher kita. Kita taruh supaya apa? Kita bisa ngerem. Ketika kita mulai berkata-kata, ketika kita mulai melakukan segala sesuatu, kita tahu ada firman Tuhan. Kembali kita lihat, apapun yang kita kerjakan, kembali lagi kita lihat sesuai dengan firman Tuhan. Ada sukacita di hati kita,
Kalau ada sukacita, mari kita lanjutkan. Tapi kalau tidak ada sukacita, mari kita tinggalkan. Kita bukan orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah benar-benar dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini nggak perlu kita takut. Ya, mau harga melambung tinggi, Tuhan pelihara kita. Amin. Ya, mau di pasar harganya begitu tinggi, di tukang sayur harga begitu tinggi, nggak usah kita takut. Kita masih bisa menikmati segala yang enak, ya, yang Tuhan berikan buat kita. Di rumah, kalau dia udah bilang, wow, harganya tinggi tukang sayur. Nah, saya bilang, beli, nggak usah takut. Bisa beli apa? Ada duit segini kita beli, kita bisa nikmati rame-rame. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar melihatnya. Ya, kita tidak takut dengan kondisi. Ya, tapi sekarang kan banyak orang menjadi takut. Ya, mereka melepaskan berbagai macam aset mereka, rumah mereka dijual. Ya, apalagi ya, mobil mereka dijual dan segala macam yang ada mereka jual. Kenapa? Mengantisipasi kondisi hari-hari ini. Apalagi pemerintah mengumumkan bahwa tahun depan dibilang gelap, mau segelap apapun juga. Tetapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan tetap jaga kita, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Kita tidak usah takut, ya, tidak usah takut dalam menghadapi hari-hari ini. Tapi kita percaya sama Tuhan, pegang janji firman Tuhan, dan itu yang akan meneguhkan kita, itu yang akan menguatkan kita, itu yang akan memerdekakan kita. Ya, kita tidak perlu stres hari-hari ini. Karena apa? Bukan aja kita sendiri yang kena, tetapi seluruh dunia menghadapi kondisi-kondisi. Ya, jadi kita tahu bahwa orang Indonesia apapun juga dia bisa nikmati. Ya, apalagi yang punya kebun, yang punya lahan, dia bisa tanam cabai, dia bisa tanam sayur, ya kan? Dia bisa tanam buah-buahan. Nah, ini yang terjadi. Dia bisa nikmati dari hasil. Nggak perlu kita mesti beli lagi di pasar atau di toko. Nah, jadi Tuhan mau supaya apa? Kembali kita melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka, berarti apa? Kita jaga sehingga kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita melangkah dengan pasti, kita berjalan dengan pasti, sehingga kita tetap kokoh di dalam Tuhan, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan goyah menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit hari-hari ini. Iya, coba kita lihat dalam Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukannya. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita jangan kita salah pergunakan, tetapi mari kita pergunakan sebagaimana apa yang Tuhan mau. Ya, karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita, ya, ini yang harus kita pakai untuk pemulihan nama Tuhan, bukan kita pakai untuk
gagah-gagahan kita pakai bahwa kita hebat, kita begini dan begitu, tidak. Tetapi Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaan nama. Banyak hal yang bisa kita pakai di sini, bisa kita kerjakan, dan kita hidup di dalamnya. Nah, di sini dia bilang Bapak, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, orang-orang seperti ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Mereka akan meracuni otak kita, mereka akan mendorong kita dan membawa kita kepada kehancuran. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya? Mereka yang tidak percaya, orang yang tidak percaya berarti apa? Orang yang benar-benar jauh daripada Tuhan. Tetapi mereka ada di dalam gereja. Mereka ada di sekeliling kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita waspada. Ya, waspada. Karena apa? Mereka hanya datang cari untung. Nah, kalau datang cari untung, repot. Nah, Tuhan tak mau hal seperti itu. Kenapa? Tuhan tahu hati kita. Ya, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Kalau ada intrik-intrik yang begitu, kita singkirkan itu dari hidup kita. Supaya apa? Kita berjalan sebagaimana orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan setiap hari. Kita menjadikan itu santapan yang luar biasa. Sehingga apa? Kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat hari-hari ini. Ya, ketika orang bilang begini dan begitu, kita nggak ragu. Ya, kita nggak bimbang. Kita punya prinsip, dan prinsip kebenaran firman Tuhan itu yang kita pegang. Karena apa? Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Mari kita minta. Mari bangkit. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah memerdekakan kami. Mari ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menghambat kemerdekaan kita, mari kita hancurkan itu dari hidup kita. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menolong kita keluar dari segala situasi yang sukar sulit yang kita hadapi hari-hari. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita, Tuhan sanggup untuk menuntun kita kepada kemerdekaan yang sempurna. Haleluya. Glory bagi. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa. Kami serahkan setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Haleluya. Mari yang menghambat kemerdekaan kita, yang menghambat kebebasan kita bersama dengan Engkau, mari Tuhan angkat itu semua daripada kami. Engkau pulihkan kami. Engkau pulihkan kami. Engkau kuatkan kami. Engkau teguhkan kami dalam melangkah di hari-hari ini. Kami percaya Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bebaskan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi. Glory.
bersyukur dengan Tuhan. Mari kita bersyukur dengan Tuhan. Haleluya. Oh, glory Bapa. Haleluya. Ajaib Engkau, mulialah nama-Mu. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak dianugerahkan, Kau layak dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa, di bumi seperti di surga. Dalam kemuliaan-Mu Bapa, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam menundukkan diri. Haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat dan luar biasa. Nama Yesus yang heran dan ajaib, nama Yesus yang beri pemuliaan bagi kami, nama Yesus yang menyembuhkan kami. Haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya. Oh, ya Rana ya masuk. Oh, haleluya. Dalam hati dan tuanya sampai kami, Engkau telah memerdekakan kami. Biarkan kami boleh melangkah dan kami boleh menggunakan kebebasan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan pimpin kami, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami.
Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam kami, sehingga Tuhan kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang merdeka dan bebas. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan pemuliaan hanya bagi. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari. Ya, kita berdoa. Mari angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami membawa setiap persembahan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa, dan Engkau sendiri memberkati kami dengan 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau mau berkati kami dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Tanggal 5 sama DJ. Iya benar, Bapak Nevi berulang tahun tanggal 5 sama DJ. Wah, asik. Ya, terus ada lagi? Sudah, nggak ada mimpi. Samuel apa? Oh, udah lewat kemarin. Lupa saya. Iya. Haleluya. Ya, jadi kita terus berdoa biar semua urusan kita boleh selesai, dan juga alat-alat musik bisa kita isi kembali. Terus ada videotron yang kita masih butuh, terus karpet dan seluruh renovasi bisa kita jalankan. Dan jangan lupa juga kita berdoa untuk sebelah, ya. Kalau Tuhan berkehendak minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa bereskan, sehingga tempat itu boleh menjadi milik kita. Terus kita rindu untuk tempat itu, bagian bawahnya kita bikin parkiran, seluruhnya untuk parkiran. Jadi mungkin akses hanya lewat gedung ini, lantai 2, lantai 3 bisa kita pakai untuk sekolah dan kantor mungkin. Kedepannya ada banyak pekerjaan yang mesti kita kerjakan.
semua urusan bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah, saya hanya butuh dukungan doa, dan kalau kita sama-sama berdoa tidak ada yang mustahil. Semua pasti jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Saya berpikir ke depan, ketika kita sudah mulai full ibadah, nah itu pasti kita butuh tempat. Nah, tidak selamanya SMA akan berikan tempat mereka untuk kita parkir kendaraan kita. Selama ini kita masih pakai di jalanan karena kendaraan kita hanya beberapa. Tapi saya percaya ke depan pasti tempat-tempat ini penuh, di atas penuh, ya. Jadi kita mengantisipasi, kita harus punya tempat parkir, sehingga kalau samping itu bisa sampai 30 mobil itu ada. Ya, kalau 30 mobil luar biasa, 520 meter dari belakang, dari depan sampai belakang kita bikin parkiran lumayan besar. Ya, itu lumayan besar. Dia lebarnya cukup di atas 20 meter itu. Ya, 20 meter ada lebar. Jadi, nah ini kalau kita tata demikian bagus, sehingga tempat itu bisa kita pakai dengan maksimal, dan itu luar biasa. Mungkin juga hari-hari biasa kita bisa sewain kepada anak SMA mungkin yang bawa motor, ya kan? Bisa ada penghasilan masuk dari situ juga. Selama ini mereka dari pihak SMA beberapa waktu yang lalu itu pernah meminta kepada mereka untuk jadi tempat parkir, mau disewain, tetapi tidak dikasih sama keluarga. Karena apa? Anak-anak yang bawa motor itu parkirnya di belakang sana, di IPEK dan di rumah-rumah warga, dan mereka tidak bawa ke sini, bawa masuk, dan itu dilarang. Anak SMA itu sekarang dilarang untuk bawa kendaraan sendiri karena tawuran. Nah, kalau kita udah punya parkiran, bisa disewain, bisa dipakai. Dan ada beberapa kemarin saya dapat informasi juga dari Hutang Morgan itu juga minta, tapi mereka kasih dan mereka mau jual. Nah, berdoa saja kita bisa selesaikan itu semua, dan semua boleh beres, dan itu jadi bagian kita. Amin. Haleluya. Dan seluruh renovasi bisa selesai, kita akan ibadah dengan full alat musik, dan ini luar biasa. Haleluya. Oke, masih ada? Oh iya, kita juga akan berdoa untuk Ibu Linda, salah satu dari orang tua murid anak kita di SD. Kemarin itu keserempet mobil dengan ojek, keserempet jadi lumayan. Bagusnya pakai helm, jadi masih di cover, tapi ada beberapa bagian yang di sini luka, jadi di rumah sakit. Ya, kita juga dukung doa. Mungkin ada yang sakit kan? Bapak Apri kan sakit kan? Kemarin dengar udah meriang-meriang masuk angin. Ya, kita berdoa saja biar semua tetap sehat. Ya, semua tetap sehat. Kondisi hari-hari ini cuaca yang tidak menentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panasnya luar biasa, dan ini yang bikin tubuh kita gak kuat menghadapi kondisi-kondisi perubahan iklim. Ya, oleh sebab itu, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat,
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk Ibu Linda, mamanya Kenzo yang kemarin keserempet dengan mobil dan saat ini berada di rumah sakit. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa dalam jemaat ini ada yang sakit. Mari Tuhan lawat walaupun mereka di rumah atau di mana saja. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami juga teringat Papa di rumah dalam kondisi pinggangnya yang masih sakit dan kakinya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih sehingga boleh kembali lagi ada bersama-sama dengan kami semua di sini dalam ibadah raya ini. Tuhan terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian renovasi yang belum selesai ini. Kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala urusan kami yang kami kerjakan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau sendiri yang memberkatinya. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami semua untuk membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-Mu melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun, itu dipindah alih tangankan, dan kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Alat musik yang kami butuh dan juga videotron yang kami butuh, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biayanya tidak sedikit, tapi kami percaya Bapa menyediakan bagi kami Tuhan. Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat. Kami hanya datang kepada Engkau, kami berlari kepada Engkau, dan Engkau sendiri yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan juga sisa hari ini Tuhan, kami ada bersama dengan keluarga. Mari Tuhan berkati, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita, memimpin kita dan menuntun kita semua, dan kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia. Engkau memberkati kami dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, apa saja dalam pelayanan yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau memberkati dengan luar biasa, dengan ajaibnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini. Mari Bapak jangkau, Bapak lawat, Bapak nyatakan kuasa, Bapak nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini keluar dari segala situasi yang sukar sulit, apapun juga yang dihadapi oleh bangsa-bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan
Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.